Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gilirannya soal transformasi geometri. Saya punya 5 soal yang muncul di UTBK dan SBMPTN. Silahkan dicek sebagai prediksi atau gambaran model soal yang muncul di UTBK 2022 nanti. Oke ya, simak terus, siapkan tulisnya, kita mikir bersama. Gas. Oke, ini dia soal yang pertama. Tentang apa ini? Silahkan, mau coba di pause saja dulu. Oke, sudah. Nah, ada parabola ini. Jadi ada suatu fungsi atau kurva ini dicerminkan terhadap X sama dengan min 3. Oh, X min 3 ya. Sehingga bayangannya adalah parabola yang ini. Maka nilai ini berapa? Oke, jadi kita pencerminan. Kalau kita pencerminan terhadap X sama dengan K, suatu nilai, maka prinsipnya apa? Y-nya akan tetap, tidak berubah kan posisinya. Yang kemudian berubah adalah Y lagi, X aksennya yang akan berubah. Senilai apa? 2K dikurangi X awalnya, kan gitu ya. Nah, sekarang data ini kita manfaatkan untuk merubah ini menjadi apa? Y aksen sama dengan X aksen kuadrat plus A dikali X aksen setelah pencerminan ditambah B, kan gitu. Y aksennya jadi apa? Tetap dia bahasanya tetap Y. X aksennya yang berubah jadi, nah itu 2K, K-nya di sini 3, kita masukin aja ya. Oke, X sama dengan min 3 ya. Oh, min 3 berarti ya, min 3, K-nya berarti min 3, berarti kita masukin jadi langsung min 6, min X gitu aja ya, kuadrat ditambah A-nya nggak tahu, kita mau cari, ini jadi min 6 min X ditambah B. Oke, jadi begini fungsinya. Y sama dengan apa ini? Min 6 dikuadratkan jadi 36, 2 dikali min 6 min 12 dikali min lagi plus 12X, kan gitu ya. Min X dikuadratkan jadi apa? Jadi X kuadrat. Oke, kemudian ini jadi min 6A, kemudian A dikali ini jadi min AX. Oke, kemudian ditambah B. Nah, sekarang kita mulai sederhanakan kah? Oke, kita cek bener ya, ini semuanya ya, sudah ya. Min 6A, ini min AX, ini jadi plus B. Oke, kita kumpulin aja yang kuadrat, kita taruh di depan. Oke, terus yang punya XX kita kumpulin, mana ini? Berarti jadi plus 12 min AX. Oke ya. Terus yang 36 B sama ini kita kumpulin jadi 1 plus 36 min 6A plus B, kan ini ya, ini jadi oke. Nah, sekarang kita sudah punya bentuknya tadi jadi seperti ini, maka Y ini kita samakan aja dengan itu, X kuadrat plus 2X kemudian minus 3, berarti yang ini itu sama dengan 2, yang ini sama dengan 3, kan gitu ya. Oke, kita dapat, karena ini sama-sama 1 kan. Oke, berarti kita dapatkan data 12 min A itu sama dengan 2, artinya A pindah ruas sama dengan 10. Oke, A nya 10, kita dapatkan ini 36 min berapa itu? 6 dikali A 10. Oke, ini kan. Oke, ditambah B nya kita mau cari sama dengan berapa? Minus 3. Nah, kita cari aja ini berapa ini. 36 min 60. 36 min 60 berapa? 36 min 60 24. Oke, minus ya, minus 24 ditambah B sama dengan minus 3. Berarti B nya kalau kita pindah ruas itu jadi 21. A nya 10, B nya 21. Kita mau ngapa? 2A min B plus 1. 2A min B plus 1. A nya tadi 10, berarti 20 min B nya tadi 21 ditambah 1. Jadi ketemu berapa ini? 0 kan? 0 besar. Tiba ngitung hasilnya 0. Oke lah, begitu ya. Paham ya untuk pencerminan yang pertama? Kita geser ke soal yang kedua. Gas. Ini soal yang kedua. Silahkan mau dicoba dulu. Oke, parabola kayak tadi ya, kayaknya mirip ya. Parabola ini enggak mirip, digeser sekarang ke kanan sejauh 2 satuan searah sumbu X dan ke bawah sejauh 3, berarti digeser ke kanan. Oke ya, pergeseran pertama ke kanan itu merubah apa? X aksen jadi berapa?
digeser ke kanan kan berarti X plus 2. Oke, kemudian digeser yang ke bawah sejauh 3 satuan itu yang berubah apanya? Y aksennya, jadi Y min 3 ke bawah kan min. Kita dapat 2 poin penting ini teman-teman ya. Oke, jika parabola hasil pergeseran ini memotong X di ini, nah beda sekarang perpotongannya diketahui X1 dan X2, maka ini sebenarnya adalah akar dari parabola tadi. Oke ya, nanti kita cek saja bagaimanakah sifatnya ini X1 ditambah X2 ini. Memotong sumbu X di sini berarti kan pada saat Y sama dengan 0 dia akan punya akar-akar X1 dan X2, jadi persamaan kuadrat. Itu konsepnya. Sudah bisa coba hitungan berapa hasilnya, ketemu nggak? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Kita punya Y aksennya jadi apa? X aksen kuadrat kan gitu ya, min 6 dikali X aksen plus 8. Y aksennya kita jadi ini berarti Y min 3 sama dengan X aksennya jadi X plus 2 kuadrat minus 6, X aksennya X plus 2. Oke, sampai sini bang, plus 8. Kemudian kita bisa masukin, kita rapiin aja, X kuadrat plus 4X plus 4. Oke ya, ini di min 6X min 12. Oke, plus 8. Rapiin lagi. Oke, yang punya X kita jadiin 1. Jadi berapa ini? Kita pindah Y sama dengan ini, tak pindah ke sana ya nanti ya. X kuadrat dulu. Ini sama dengan min 2X. Oke, min 3 tak pindah ke sini jadi plus 7 ya. 7 dikurangi ini jadi berapa? Minus 7 minus 5. Minus 5 tambah ini jadi plus 3. Oke, jadi ini tuh ternyata. Oke, nah sekarang kita punya bentuk ini, dan ketika Y sama dengan 0, jadi gimana bentuknya? X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Berapakah nilai X1 plus X2? Berarti rumus jumlah akarnya. Langsung ketemu min B per A. Jadi berapa? Min B per A kah? Oh, kita kok gak ketemu. Min B per A loh ya. Min B per A loh ya. Hasilnya berapa? Nilai X1 ditambah X2 loh. Min B per A itu jadi min 2. Min 2 jadi 2 per A nya 1 plus 2 ya, plus 2 plus 1 2 ya jadinya. Kenapa tidak ketemu? Kenapa tidak ketemu? Kenapa tidak ketemu? Bagaimana ini? Coba cek aja teman-teman ya. Saya yang salah atau pilihan jawabannya yang salah? Oke, simak di komentar ya. Nanti tulis saja di komentar. Jejali komentarnya dengan pendapat-pendapatmu. Mas, salah pilihan jawabannya. Oke, Mas benar yang salah. Oke, nanti silahkan di komen saja. Yang penting caranya sudah tepat dan jos begitu. Kita lanjut saja ke soal yang ketiga. Ini soal yang ketiga. Tiga. Nah, sekarang coba saja bagaimanakah cara mengerjakan ini, teman-teman bisa. Oke. Yuk kita cek sekarang. Set ini. Pencerminan titik PST terhadap garis ini. Oke, dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis ini menghasilkan dilatasi sebesar ini. Maka B-nya berapa? Sekarang kita di sini punya X asal ini Y ya. Kalau kita pertama kita cerminkan terhadap garis ini kan X aksennya jadi apa? X aksennya jadi iya 2A. Oke ya, min X kan gitu ya, 2A min X asalnya kan gitu. Kemudian Y-nya kan tetap. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. X-nya ganti tetap, Y-nya yang berubah kan gitu ya. Y yang berubah jadi apa? Iya, 2B min Y kan gitu. Nah, hasilnya 2 kali pencerminan terhadap X sama dengan A dan Y sama dengan B tadi merubah X dan Y-nya jadi seperti ini kan gitu ya. Nah, ternyata ini itu sama dengan 3 kali dilatasinya. Maka bagaimanakah? S posisi awalnya tadi dari X-nya ya, dari X-nya
X aksen itu yang nilainya sama dengan 2A min X itu sama dengan 3 kali dilatasi, berarti 3 kali posisi awalnya X tadi. Oke, jadi kita kan dapat data apa ini? 2A sama dengan 4X, kan gitu. 2A sama dengan X nya tadi apa? S, berarti 4S. Berarti nilai A nya sama dengan 2S, kan begitu saja. Kemudian kita cari dari Y aksen sama dengan 2B min Y sama dengan berapa? Sama dengan 3 kali Y nya, kan gitu ya. Y aksennya 3 kali, Y nya dilatasi 3 kali. Berarti kita dapatkan 4Y sama dengan 2B, atau B nya sama dengan 2Y. Kita dapat ini. Sekarang kita mau cari apa? A dikali B. A dikali B, lo Y nya ini tadi apa? Sama dengan lo Y nya T, berarti kan B nya 2T, kan gitu ya. Oke, kita mau nyari A dikali B, berarti 2S dikali 2T, ketemu 4ST. Oke, 4ST, jawabannya yang D. Gampang ya. Oke, kita geser lagi ke soal yang berapa? 4 ya? 4. Oke, ini soal yang keempat. Sekarang coba saja keempat ini bagaimana ya, silahkan coba saja soal yang keempat. Gimana, bisa nggak sampean ya. Itu bisa nggak? Coba yuk kita cek. Vektornya ini dirotasikan sejauh ini, berlawanan arah jarum jam loh. Berlawanan arah jarum jam itu berarti ke arah sana. Berlawanan arah jarum jam itu muternya kan tik 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 tik. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti dia dirotasikan, rotasi sudutnya plus 90 derajat. Oke ya, rotasi 90 derajat. Kemudian rotasi 90 derajat itu menghasilkan vektor gimana teman-teman? Apa? 0 0 1 1, yang sini minus. Oke, gitu kan vektor atau metrik transformasinya begitu. Kemudian dicerminkan dari sini. Oke, hafalin ya ini ya, hafalin ya. Oke, silahkan dibuka tabelnya, itu ada, nanti cari aja di internet tabel-tabel rotasi, pencerminan dan seterusnya itu. Kemudian ini kan sama dengan Y sama dengan min X. Kalau Y sama dengan min X itu bagaimana? Dicerminkan. Cermin Y min X itu jadi 0 0 1 1, sini min, sini juga min, maka menjadi vektor U. Maka U ditambah V jadi bagaimana? Oke, vektor V nya kan ini. Nah, sekarang kita cari vektor U. Vektor U itu sama dengan oh iya, matriknya ini kan, matriknya rotasi yang keduanya kita tulis dulu. Oke, jadi jangan kebalik nulisnya. Rotasi kedua ini ditulis dulu, atau bukan rotasi, transformasi yang kedua. Ini transformasi yang kedua. Di sini transformasi yang pertama itu kan diputar dulu 0 min 1 1 0. Oke ya. Yang diputar apa? A B. Oke. Nah, sekarang kita bisa kalikan ini jadi apa? Ini transformasi 1 ya. Jadi apa? Kalau kebalik nanti jadinya juga salah. Oke. Ini 0. Oke, ini kali ini 0, kemudian ini kali ini min 1 jadi min 1. Kemudian yang kolom kedua bisa perkalian matrik 0 0. Sini jadi 0, sini jadi 0. Di sini jadi 0, oke. Di sini jadi min 1 1 tambah 0, oke. Bisakah begini, teman-teman? Bisa ya. Oke. Dikali A B. Nah, sekarang ini U. Nah, maka U itu sama dengan apa? Kalau kita kali jadi min A, terus ini jadi B. Oke, yang mau dicari adalah U ditambah V. U ditambah V itu berarti kan min A B ditambah A B. Kalau dijumlahkan jadi apa ini? Ini dijumlahkan jadi 0 2B. Berarti 0 2B yang D. Cepet ya, gampang. Oke. Itu soal yang keberapa tadi? Keempat atau ketiga ya tadi? Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, ini soal yang kelima ternyata, yang terakhir ini lumayan hot. Coba teman-teman pikirkan bagaimanakah ini, bisa nggak? Bisa? Oke. Kita coba cek sekarang ya. Oke, transformasi
T merupakan pencerminan terhadap garis ini. Oke, pencerminan dan terhadap garis ini. Dua kali ya. Metrik penyajian T adalah kita diminta menentukan matriksnya. Oke, kita cek transformasi yang pertama. Transformasi pertama itu kan dia direfleksi terhadap Y sama dengan 1/4 X gitu aja ya. Nah, kita punya persamaan atau punya dasar bahwa ketika transformasinya berupa refleksi terhadap Y sama dengan MX, di mana M ini merupakan tangen dari suatu sudut theta, maka matrik transformasinya jadi begini. Cos 2 theta, sin 2 theta, di sini sin 2 theta, di sini cos 2 theta minus. Ini matrik transformasinya jika dia direfleksi terhadap Y sama dengan MX. M-nya adalah tangen theta. Maka dari data yang pertama, dari keadaan yang pertama, ini birunya kok ini. Data yang pertama kita punya M-nya adalah sama dengan 1/4. Maka tangen theta-nya sama dengan 1/4. Nah, di sini nanti untuk mengisi cos 2 theta, sin 2 theta, kita butuh masing-masing sinus dan kosinus dari theta ini kan, sesuai sifat trigonometri ya. Maka kita masukkan dulu ini. Tangennya sama dengan 1/4, maka kita buat aja ilustrasi. Di sini 1, di sini 4, misalkan berarti di sini akar 17. Maka di sini kita bisa dapat sin theta dan cos theta. Oke, sin theta-nya sama dengan langsung 1/17, cos theta-nya dapat 4/17. Dapat kan? Sudah. Nah, sekarang dari data yang kedua, kita punya Y sama dengan ini, berarti M yang kedua adalah min 4, maka M yang kedua adalah min 4. Jadi tangen theta atau tangen beta, biar nggak sama ya, saya ganti namanya beta gitu ya untuk yang kedua, itu sama dengan minus 4. Artinya kita bisa masukin bentuk segitiga yang mungkin begini. Oke, minus 4. Oh, minus 4 di sini 1 ya. Jadi ini adalah sudut betanya. Di sini berarti akar 17 juga. Nah, sekarang kita bisa dapatin juga sinus betanya sama dengan betanya min 4/17 dan kosinus betanya sama dengan 1/17. No, ini untuk apa nanti keduanya? Oke, kita masukin ke vektor transformasinya. Kita ke transformasi yang pertama, maka vektornya adalah cos 2 theta. Cos 2 theta itu sama dengan, kita cari aja dulu ya sebelum kita masukin. Cos 2 theta itulah sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Nah, kita bisa masukin di sini 2 cos theta, cos kuadrat theta berarti 4 ini ya, 4/17, kita kuadratin dikurangi 1, jadi ini 16, 32/17 dikurangi 1, ketemu berapa itu? 15/17. Oke, kita dapat cos 2 theta, sedangkan sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta, trigonometri juga kan. Mantap kan. Oke, 2 dikali sin theta 1/17. Oke, dikali cos theta-nya 4/17. Jadi ketemu berapa ini? 8/17. Oke ya. Kita dapat data ini. Nah, begitu pula di sini cos 2 beta harus kita cari. Oke, jadi 2 dikali cos kuadratnya, cosnya ini kan jadi 1/17 dikurangi 1, ini ketemu berapa? 2/17 dikurangi 1, berarti ketemu min 15/17. Oke ya. Kemudian sin 2 betanya jadi berapa? 2 sin, sinnya adalah itu min 4/17 akar dikali cosnya adalah 1/17, jadi ketemu minus 8/17. Sekarang kita masukin, gatel hidung saya. Oke, sekarang kita masukin transformasi yang pertama. Jadi apa? Cos 2 theta tadi kan, cos 2 theta berarti ini 15/17. Oke, kemudian sinus 2 theta yang di sini, sinus 2 theta jadi 8/17. Di sini sinus 2 theta juga. Jadi berapa? Sinus 2 theta. Sinus 2 theta yang mana?
8/17. Oke, di sini cosinus 2 theta berarti berapa? 15/17. Oke, coba aja ya. Oke, terus transformasi keduanya adalah yang ini. Oke, cos 2 betanya berarti minus 15/17, sinus 2 betanya jadi minus 8/17, 8/17 sinus 2 beta kan, terus ini jadi plus 15/17. Oke, tinggal kita kalikan matriks transformasinya. T-nya transformasi totalnya harus kita T2 dikali T1, jangan kebalik kan gitu ya. Maka jadi apa? T2 dikali T1, ini dikali ini kan gitu ya. Kalau saya misalkan ini adalah A, ini adalah B, berarti kan enak nulis begini. Min A, di sini ada min B, di sini ada min B, di sini ada A. Kemudian di sini ada 15/17 itu kan tadi apa? A. Oke, di sini ada B, di sini ada B, di sini ada min A. Oke, kalau kita kalikan jadi apa? Min A kali A, min A kuadrat, min B kali B, min B kuadrat. Yang sini AB, min AB. Terus ini jadi plus AB. Jadi hilang 0 kan? Oke. Yang sini jadi min AB plus AB. 0 juga. Yang ini jadi min A kuadrat, terus ini jadi min B kuadrat. Berarti kita tinggal ngitung apa? Iya, min AB kuadrat, min A kuadrat ditambah B kuadrat begini kan, ini 0 sini min A kuadrat plus B kuadrat kan begini. Nah, sekarang A nya berapa? A nya adalah 15/17. 17 loh, ini tadi kok 7 sih ya. Oke, ini kuadrat ditambah 8 kuadrat/17. Ini hasilnya pasti berapa? 1. Kenapa? Karena ini 225, ini 64 dijumlahkan 289 dibagi 17 kuadrat kan, ini 17 kuadrat. Oke, ketemu 1. Berarti ini jadi min 1 sini. Min 1 ini yang C, ketemu pas ini. Oke, begitu. Mantap kan? Nah, itu 5 jenis soal yang berpotensi muncul di UTBK 2022. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.